sate. Sate bener. Sate di. Ayolah. Udah pada kenal kan? Belum. Belum. Siapa? Oke, nah pada kali ini, pagi hari ini Tuhan sudah berkasihan atas kita semua karena kita sampai sekarang masih dikasih nafas kehidupannya. Kita sampai sekarang masih hidup. Nah, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Boleh berdoa doa. Mari kita sedang doa. Bapak yang telah sudah terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan buat kami berkumpul di sini. Kami anak-anak remaja TBI Bayangkara ingin bersatu teduh bersama di pagi hari ini dengan Bapak. Kami sudah kumpul mengisahkan hati. Kami di sini untuk bersatu teduh, yaitu melakukan firman bersama-sama, bincang penyemaan bersama-sama, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, imannya semakin bertumbuh dalam Kristus. Terima kasih Bapak, dalam nama Putra Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Sebelum mulai, tadi saya tanya udah pada kenal? Nah, apa tuh? Beneran udah pada kenal belum? Enggak, kita udah pada kenal belum sama. Kan kalau di sini pasti sudah pada kenal. Coba, ini kan saya kan namanya Abel ya. Abel. Ini Bene. Marta. Ini Besi. Marta udah pada tahu belum nama-namanya? Belum lah. Belum. Coba boleh kenalin dulu satu-satu. Lani udah. Nani udah. Udah. Berarti dari Mas Bagus. Ya. Mas Bagus, kelas berapa, umur berapa? Udah lulus. Udah lulus. Umur 21. Oh, 21. Berarti sama kayak ini. Waduh. Kayana, Mas Bagus. Mas, ini Mas Kaleb namanya. Om. Om. Iya, Om. Enggak, tapi Mas Kaleb masih ini ya, 3 SMK ya? 3 SMK. Lanjut. Iya. Nungguin ya. Apa tadi? Namanya Elva. Salting. Kelas berapa Elva? Kelas 8. Kelas 8 tuh, inget ya. Mika kelas 12. Oke, Mika. Tahu ya? Mika, Elvan, Kaleb, Rani, Mas Bagus. Nah, kalau gitu lagunya apa nih, Bang Ben? Lagu pembuka. Biasanya apa? Praise atau worship dulu? Worship dulu, yuk. Oke, siap. Kita harus menyembah lebih dahulu. Apa Bang Ben? Cuma kita aja. Oke, boleh. Ya.
hati nyatakan dan setia kami kepada Tuhan. Lebih baik tidak hanya sekedar jadi nyanyian, tapi menjadi pernyataan iman kami bahwa sampai akhir kami akan kejar terus mahkota kehidupan, keselamatan yang cuma ada padamu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Ya. Oke, Bang Ben. Apa lagi? Ya dong. Apa? Oh, ini udah praise nih. Ya. Oh, berarti habis ini kita sama-sama memuji Tuhan ya. Ya. Kita sudah menyembah. Belum bisa. Ada yang mau ini? Request. Request. Nah ini. Kalau penyembahan atau mau praise ya terserah sih. Ya, gimana? Bagaimana? Itu udah mulai belum sih? Oh iya. Pokoknya belum dipencet. Belum. Udah pencet dulu. Ya, tahu. Iya. Jadi kita memang biasa kalau lagi pelayanan dalam bentuk apapun ya, kita ngerekam, bikin acara talkshow ya, Beb. Ya. Kita ada yang live, ada yang recording. Iya, live, ada yang recording. Kalau yang recording di mana tadi? Kok ditutup? Oh iya. Di sini nggak sih? Oh, di situ. Oh iya. Kamu bikin kaget aja. Enggak, ngagetin aja. Apa maksudnya? Satunya ditaruh di YouTube. Ini udah mulai deh tadi. Udah ada tadi udah. Apa? Oh mau join? Boleh join. Nah, aku siap di bawah itu maksudnya. Kesadarannya belum ada. Ini udah baru on saya lupa tadi. Ya udah, coba ingetin aja. Aku harus siap di bawah soalnya. Ya. Oke. Sorry ya guys, nggak bisa ikut. Ya. Ya. Mas Adit. Gimana jadi? Presnya kita mau lagu apa nih? Lagu apa? Yang dangdut. Asyik. Suka-suka. Soal semua udah kemarin udah pada tahu. Iya, apa lagi? Kamu ada teman? Mana yang sesuai? Boleh. Ah, itu. Nah ini. Boleh. Impressive. Impressive. Bukan Yesus baik ya? Iya. Awalnya gimana sih awalnya? Ya ada Ya, banyak bersudah. Oke. Dari kamu. Oh iya. Gimana sih? Oh, gimana? Gimana? Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Ya, dari berganti hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo mandi. Berdiri. Oke boleh. Kita sebenarnya tunggu dari tadi. Kalau udah berdiri masih ada gerakan. Goyang-goyang ya, ada gerak. Oke, Mas Ben. Ulangi lagi Mas Ben. Ini WA lagi Mas Ben. Oh, iya. Jangan saya aja. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Apa lagi? Yo, press. Press lagi. Nggak ada yang mau request beneran. Tahu ada yang lagu favorit. Kalau pikiran. Di daftarnya sih ada jangan lelah. Oh iya. Jangan lelah ya bener. Ada gerakan itu. Jangan lelah. Ganti-ganti aja tuh yang bikin gerakan ditunjuk. Marta, ayo Ara pertama Marta dulu bikin gerakan. Aku nggak tahu. Bikin Ya, gerakan. harus bikin. Nanti setelah gimana sih? Ntar pas ref tunjuk orang. Jangan lelah. Bikin Iya, gerakan. sistemnya Nanti kamu nunjuk gerakan. siapa aja nanti kita harus ikutin gerakan. Soalnya yang 1, 2, 3. Apa itu? Dari dulu ya, dari banyak. Gak bisa. Live nih. Dari mana masih jangan lelah? Bekerja. Iya. Awalnya gimana? Jangan lelah. Pikir-pikir Itu awalnya. Itu awalnya. Ayo. Jangan lelah. Gitu ya. Jangan. Dari kami dia cuma dari Marta. Bisa, nggak boleh. Nggak boleh lawan, nggak boleh rewel. Jangan lelah. Ref itu gimana sih? Oh, rasakan. Bikin Marta semuanya. Yo. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Menuju siap di kekuatan. Ayo, ya belajar. Dan berdoa. Tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Yang selalu mencukupkan. Akan segalanya. Tunjuk. Melahkan tanah bergelombang di putar tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Melahkan tanah bergelombang di balik tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tahan dulu, Mas, tahan dulu nanti. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang di pusat tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang di pusat tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Belum ada mulainya nih, belum ada mulainya nih. Ratakan tanah bergelombang di pusat tanah. Ayo berubah. Tangan aja deh, ke atas tangannya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang di pusat tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Boleh duduk lagi? Ya silakan. Oke, boleh duduk lagi. Mangga. Iya. Karena semangat. Karena semangat. Kenapa ada lirik-lirikan sih? Saya nunggu kode. Saya nunggu kode lagunya. Oke, boleh. Ya kita mengucapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi.
kasih itu Bapa, kami ingin belajar firman Bapa. Kami berkumpul di sini. Biarlah Bapa untuk membaca firman saat teduh bersama-sama. Kami sharing, kami merenungkan sungguh-sungguh. Tentunya biarlah Roh Kudus yang mengurapi kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak. Dalam tangan kami serahkan saat teduh ini. Biarlah akan menjadi. Kita semuanya siap untuk merenungkan firman. Sama-sama katakan amin. Yes. Oke. Silakan Bung Ben. Silakan duduk, tapi laptopnya dibawa ke sini. Soalnya masih butuh panduan. Ya guys, tadi saya belum menanyakan kabar ya. Oh iya, kabar kalian. Ya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Luar biasanya kayak gimana? Ya kayak gimana? Luar biasa. Nih, perhatikan bertiga. Kalau saya ikut komsel dimanapun ya, karena saya pernah. Jawabannya pasti luar biasa. Iya pasti jawabannya luar biasa. Tapi luar biasa itu kayak gimana sih? Apa yang terjadi emang? Kenapa luar biasa? Bisa berbagi. Bisa berbagi. Bisa berbagi. Emang mau berbagi apa di sini? Bisa berbagi. Oh bisa bangun pagi. Bangun Bisa pagi. bangun pagi. Oke. Bisa bangun pagi itu luar biasa, setuju. Luar biasa. Kenapa? Bisa bangun siang. Masih hidup. Karena masih bangun. Oh iya. Jadi bisa hidup itu sudah luar biasa ya. Luar biasa sekali. Bangun masih sehat gitu. Sebuah kasih karunia. Nah, guys, kita di sini mau bersatu dulu. Iya. Emang di sini nggak ada? Oh ya udah. Serius nggak ada? Oke, udah tutup lagi. Oke. Nah, kalau di saat teduh kita mau membahas tentang Melakukan kehendak Bapa. bagaimana cara melakukan kehendak Bapa. Nah, sebelum Kehendak kita Loh, kok ada di sini? Dulu, saya nanya deh. Kenapa Mas? Hah? Kenapa Mas? Gak apa-apa, di bawah masih belum ada yang disiapin aja. Oh, masih. Tapi butuh bantuan nggak? Enggak. Oh, enggak. Jadi kan ya kalian pengen belajar juga kan Oh, dikit-dikit. pengen belajar juga. Bagus deh. Mas Titir, Mas Adit. Wah, Saya tadi di mana? pertanyaannya apa? Masih di mana? Oh ini. kamu ikut aja. Ya, tadi juga udah saya sama. Makan kehendak Bapak. Nah, sebelum masuk materi, kita akan tanya satu-satu dulu. Kehendak Bapa itu apa? menurut masing-masing aja. Kemauan. Kehendak Bapak itu Iya. kemauan Tuhan. Ya, betul ya. Ya, terus Nggak ada yang salah ya. Kemauan Allah. Kak Kaleb, Kemauan Bapak. ya, bagus. Ya, Konsep apa dulu kemauan Bapak? kehendak Bapa itu ya secara rohani. Ya tentu. Iya emang betul Tuhan. Maksudnya kan ada kehendak Bapak secara untuk kita Heeh. atau mungkin secara pribadi untuk Bapak untuk Umum. Untuk umum, untuk umum. Untuk umum. Iya. Oh kehendak Bapak ya. Untuk manusia lah, untuk Iya. manusia. Iya. Kehendak Bapak kita menjadi sempurna seperti itu. Oke. Oke. Itu. Ya, Apa deh? Rohani. Apa aja? apa aja? Menggiran dia aja. Nah, kita kan tadi lihat dari jawaban kalian semua masing-masing kehendak Bapa itu deh kemauan Bapa. Ada yang bilang kemauan Bapa, ada yang bilang sama, ada yang bilang itu kita sempurna seperti Tuhan. Jawaban itu nggak ada yang salah. Sebenarnya itu kalau disatukan itu betul. Jadi yang kita lakukan itu adalah kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa itu seperti apa? Itu kehendak Bapa itu adalah agar manusia itu tidak binasa, agar manusia itu tetap hidup kekal. Nah, manusia bisa hidup kekal, bagaimana caranya? Ya, kita harus merenungkan firman. Hidup kekal itu seperti apa? Itu di Yohanes 3 ayat 16 ya kan? Udah pernah dengar kan ya? Pernah baca kan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan menjadi makanya mengaruniakan anaknya yang tunggal pada seluruh dunia, pada seluruh umat, itu pada seluruh manusia.
Nah, jadi seluruh manusia ini termasuk yang di luar kekristenan ini sebenarnya juga memperoleh keselamatan itu. Tapi untuk orang-orang yang di luar Kristen itulah mereka harus melihat orang yang dalam Kristennya dulu. Apakah orang yang dalam Kristen ini berdampak dan berbuah atau enggak, itu tergantung ya orang-orang Kristen itu sendiri. Apakah mereka bisa berbuah dan orang-orang yang di luar Kristen ini bisa melihat buah mereka atau enggak. Nah, itu tergantung ya kita semua di sini atau mereka-mereka semua yang di luar sana sebagai umat-umat Kristen berdampak atau enggak. Terus Coba baca dulu aja Yohanes 3. Yohanes 3:13 kita baca dulu. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya, gimana? Hanya kenapa dikatakan kehendak Bapa itu agar manusia tidak binasa adalah ya kita kan manusia emang awalnya berdosa sejak Adam dan Hawa dalam dosa. Karena begitu besar kasih Allah terhadap manusia, Dia sampai rela mengorbanin anaknya buat mati di kayu salib. Buat apa? Buat nebus kita manusia agar tidak binasa dan kembali ke jalan yang benar. Itu kehendaknya Bapa. Jadi bagaimana caranya biar bisa kita memenuhi kehendak Bapa? Ada yang tahu nggak? Melakukan firman. Ya. Nah, Betul. caranya adalah ya melakukan firman, hidup dalam Kristus. Jadi kalau hidup dalam Kristus sudah mencakup semua ya. Iya. Ya, sudah. Melakukan firman, termasuk melakukan firman, doa dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaan adalah kita sekarang di sini itu kan hidup di dunia, sedangkan kita harus hidup di dalam Kristus. Nah, bagaimana caranya? Tidak serupa dunia ya. Kalau di dalam Kristus tuh Ya, kita tidak suka dengan dunia, tapi kita hidup di dunia. Nah, gimana caranya bisa suka dengan Kristus? Itu tadi pertanyaan. Jawaban dari Kak Mika ya, bahwa kita harus melakukan firman. Firman itu kita meminta tuntunan Roh Kudus agar Roh Kudus bisa memimpin kita, menuntun kita agar kita tahu kehendak yang sesuai dengan Allah. Nah, sesuai dengan kehendak Allah itu seperti apa? Misalkan kita sebagai pelajar, jadi kita masih sekolah semua di sini ya. Nah, di sini masih sekolah, ada yang udah kuliah juga. Nah, untuk sesuai kehendak Allah gimana? Kita sebagai pelajar, misalkan aku ada ulangan, sebelum ulangan ini nggak mungkin aku nggak belajar. Pasti kita harus belajar agar dapat nilai bagus. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba ngeblank di pertengahan, jangan nyontek. Dari kita nggak nyontek, kita tetap berusaha. Nah, di dalam situasi yang rumit itu, dimana misalnya kita tiba-tiba ngeblank, kita jangan stres. Kita doa, Tuhan, bantu aku agar aku bisa mengingat kembali apa yang aku pelajari di rumah. Tapi biarlah sesuai dengan kehendak-Mu dan kalau itu udah pasti nanti tidak sendiri materinya. Udah kita ingat materinya, kita nggak nyontek. Nah, sebagai pelajar kita nggak nyontek. Seperti itu lah yang simpel sih seperti itu. Soalnya kalau kita melakukan kehendak Bapa pasti kelihatan ya dari kehidupan kita sehari-hari. Betul. Iya. Seperti itu di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai pelajar, kerja, profesi itu pasti Profesi. kelihatan. Gak mungkin kan, maksudnya kita serupa seperti Kristus tapi di kelas nilai kita jeblok. Terus di pekerjaan sering diomelin sama bos. Gak mungkin kita mengikuti kehendak Allah tapi kita kalau belajar malas-malesan, harus dimarahin dulu sama mama. Belajar. Masa masih ada nggak yang gitu? Kenapa bisa dibilang demikian? Karena kita melakukan kehendak Bapa, artinya kita melakukan segala sesuatu, kita memaksimalkan potensi seperti untuk Tuhan. Kita melakukan itu seperti untuk Tuhan. Itu firman-nya di mana tuh? Firmannya di Di Kolose 3 ayat Kolose 3 ayat 23. 23. Ya itu dia. Nah, coba boleh dibuka firman-nya. Kolose 3 Kolose 3 ayat 23. Ada yang mau bacakan? Ya, Sudah dapat? sudah dapat. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat dengan segala hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Itu kalau direnungin lagi pasti dapat ini. kita tadi mau melakukan apa? Kehendak Bapak. Bapa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu,
kita jangan lihat manusianya. Yap. Misal karena kalau dengan lihat manusia kita pasti ntar menemukan kekecewaan. Jangan lihat imbalannya apa. Jangan juga lihat imbalannya. Pokoknya kalau lakukan Untuk segala Tuhan. sesuatu untuk Tuhan, artinya yang terbaik. Kan kalau kita untuk Tuhan kita memberikan segenap hati, segenap kekuatan, jiwa, akal Gak budi. bakal kecewa juga ya kalau misalnya kita Oh, iya. untuk Tuhan. Kalau buat kita lakukan sesuatu buat manusia kan pasti ada aja gitu, misalnya yang kurang enak gimana. Gitu. Tentunya dengan kita hidup dalam Kristus, otomatis kan tadi sudah dibilang bahwa kita itu tidak boleh serupa dengan dunia. Tapi gimana caranya kita bisa hidup kalau kita tidak serupa dengan dunia? Nah itu pertanyaannya kan. Nah kemarin udah sempat disinggung nih ayatnya nih, yang kita itu harus bersahabat mempergunakan mamon ya kemarin. Ayat ayatnya sahabat mempergunakan mamon. Nah itu mamon itu kan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, jadi kita bukannya bukan bersahabat, tapi kita mempergunakan hal-hal yang ada di dunia ini, misalnya kayak duit untuk hidup. Nah, cara nyari duit jadi gimana? Kita kerja dan sebagainya. Jadi dengan kita bersahabat menggunakan mamon ini, kita sudah hidup dengan Kristus. Fokus kita itu hanya kepada Yesus Kristus itu, karena Yesus Kristus kan sebagai teladan umat-umat Kristen. Jadi kita sebagai orang Kristen ini jangan hanya meneladani kan tokoh-tokoh yang di Alkitab, padahal yang intinya itu kita itu meneladani Yesus Kristusnya itu sendiri, karena dia sudah hidup kudus, sudah meninggalkan teladan bagi kita untuk kita tiru, sudah hidup sempurna. Maksud yang kudus dan sempurna Yesus, kita umat Kristennya harus ikutin Yesus Kristus. Yesus Kristus ini ya adalah yang sulung ya. Ada firmannya tuh di Kolose 1 ayat 15 dan 18. Yang sulung artinya Yesus ini, coba kita buka deh firmannya deh biar lebih jelas. Kolose 1 ayat 18. 15 dulu. Kolose 1 Judulnya apa tuh? ayat 15. Judulnya keutamaan Kristus. Ya, saya bacanya. Ini adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Iya. Terus 18-nya? Ayat 18-nya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Oke. Ini ya, ayat 15-nya ya. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dari segala sesuatu. Nah ini juga kita harus mengutamakan Yesus juga dalam hidup kita melebihi apapun. Jadi ada di lagunya, di lagunya. Kita harus mengutamakan Yesus lebih dari apapun. Jadi iya. Jadi kita harus utamakan Kristus. Kenapa? Kita kembali tadi ke materi kita, kehendak Bapa. Dan inilah nih ayatnya ada di Yohanes 6 ayat 39, boleh sama-sama dibuka. Bersambung nih sama Yohanes 6 ayat yang tadi 39. Kolose. Ya. Yohanes 6 ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Kehendak Bapa nih ya. Sebab inilah kehendak Bapakku ayat 40-nya, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, supaya kita tadi bisa hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman, kita percaya kepada Yesus, karena Yesus adalah yang sulung, yang utama. Bahkan tadi di ayat di Kolosenya kan dia sudah dibangkitkan ya, ada firmannya kan tadi. Kolose 1 Surat 15 ya. tuh yang ayat 18 ya, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Nah, berarti kita ngikut Yesus, berarti kita masih serupa segambar dengan Yesus. Tadi kudus dan sempurna seperti Yesus, supaya kita bisa sama-sama dibangkitkan. Jadi
Jadi meskipun kita nanti sudah mati secara daging nih, maksudnya meninggal dunia, kita tidak binasa, melainkan hidup kekal. Gitu. Itulah kehendak Bapa. Yang sebenarnya kembali kepada rancangan yang awal. Manusia awal kan sempurna tuh, Adam Hawa. Tapi dalam dosa, yang mengembalikan kepada yang rancangan itu Yesus. Kita harus mengikuti Yesus. Jadi kembali lagi harus ada kehendak Bapa. Kita pengen kudus sempurna, kita harus aktif ya teman-teman. Betul. Diawali ya kemarin melakukan hati dulu. Kreatif. Ya. Kita ini firman kan kita sudah pada dengar nih, sudah pada tahu. Kita masih baru dengar kembali. Nanti kalian di rumah masing-masing juga ada dengar kembali di firman nih. Kehendak Bapa untuk ini apa namanya? Untuk setiap manusia ini nih kudus dan sempurna. Nah, ada dari posisi masing-masing. Sebagai pelajar saya gimana sih kudus sempurna, sebagai anak, gitu kan? Sebagai pekerja. Iya, sebagai pekerja. Apapun yang jadi kita sebagai kakak, sebagai adik, gitu. Tapi mau nanya dulu, kan biasanya orang dunia itu suka bilang manusia itu nggak bisa sempurna. Kalau di sini ada yang mikir gitu nggak? Nah, iya. Sebelum lompat terlalu jauh. Nah itu, ya ada yang mikir gak? Kan sering dengar tuh, gimana kan manusia nggak ada yang sempurna gitu. Ya kita disempurnakan oleh apa? Gimana? Ada yang pendapat? Sok. Sama Sama kayak ini. iya sama. Oh, gimana tadi? Pendapatnya gimana? Menurut aku ya, menurut aku kan Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk Menyempurnakan manusia. ya untuk apa ya, menebus dosa manusia biar manusianya itu bisa jadi sempurna. Jadi kalau dibilang manusia nggak bisa sempurna, salah. Iya. Karena buat apa Tuhan Yesus mati kalau gitu? Iya. Betul. Ya, Oke. Jadi setuju ya manusia bisa sempurna. Ya. Tapi sempurnanya ini harus ada proses ya, Ya. setuju ya? Nggak otomatis. Tapi emang susah karena Emang kita susah. ya balik lagi karena kita hidup di dunia. Iya. Kalau kita mau ngikutnya kerajaan surga ya kan kita ini di dunia susah dong. Jelas susah. Berarti harus ada perjuangan nih. Ya, Kita di sini sempurnanya itu berdasarkan perspektifnya Allah Tuhan. Ya. Karena kalau misalnya dari perspektif manusia ya nggak bakal sempurna. Misalnya nih kayak kita lagi di kelas, terus misalnya ada ulangan, terus misalnya dia nih kamu nanya ke aku, Ya. Beb jawaban nomor segini apa? Terus aku nggak mau ngasih tahu. Pasti dibilangnya. Pasti dia bilang wah pelit sombong, tapi di hadapan Tuhan aku benar. Gitu kan. Jadi kita sempurnanya itu berdasarkan perspektif Allah. Gitu. Makin paham ya? Atau ada yang mau nanya? Ada yang bertanya kan? Ding. Itu. Yes, kenapa? Karena di pernikahannya Yes, kenapa? Ini soalnya masih saat teduh ya? dia mencium. Masih ada lagi sesi berikutnya. Betul. Iya, ada powerpointnya. Ini lagi nyebut PowerPoint. Iya, udah berarti ya. Udah, itu mengenai bagaimana Kita melakukan kehendak atau apa itu kehendak Allah ya? Jadi lebih paham kehendak Allah supaya manusia itu tidak binasa. Sebelumnya di sini kalau kata ada yang punya pemahaman nggak bahwa yang melawan kehendak Bapa itu cuma api Allah alias pendeta? Nah, ada pemahaman kayak gitu nggak? Nggak ada. Ya, mati kemarin. Bagus, bagus. Baik lagi dong. Iya, barangkali kan Soalnya kan ada orang yang Kiranya bilang, Allah doang. Kita, Eh. Pak, orang-orang yang bisa melawan kehendak Bapa itu cuma kayak pendeta. Kalau sekarang bukan. kita semua bisa. Semua bisa. Kan tadi perintahnya itu untuk semua manusia ya, Semua manusia. bukan untuk abdi Allah. Oke. Karena kita sudah di penjualan saya. belum mulai. Udah mulai? Ya udah berarti karena itu Ini ada break dulu ada sebenarnya. break dulu 15 menit ya? Iya. Salah ya? 15 menit. Berarti kita akhiri dengan doa. Silakan Ben. Gitu. Mari kita sebelum doa. Kalau berdoa dalam surga pada permenungan hari ini kami menemukan bahwa yang bisa melakukan kehendak Bapa adalah kita semua umat orang Kristen yang percaya bahwa Allah. Kiranya Tuhan dari permohonan pada pagi hari ini kita semua remaja ini dapat berbuah banyak, dapat berdampak pada orang sekitar, dapat orang dapat melihat Kristus dalam diri kita masing-masing. Juga kita sebagai remaja ini juga bisa melakukan seluruh kehendak Bapa melalui kita menemukan firman. Jadi kita melakukan firman itu dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapa atas
Terima kasih Bapak atas tuturanmu dan juga kiranya kesaksian Nusa yang jadi atas hidup kami, atas setiap remaja yang ada di sini dan juga umat-umat Kristen yang di luar sana, kiranya semuanya adalah sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Boleh deh, break. Break dulu. Mereka ngapain? Ngapain? Mereka ngapain nih? Ngapain nih? Ya break kan mereka tidak ya. Breaknya buku cetak. Breaknya ini aja. Subscribe. Oh iya. Subscribe dulu, Atau subscribe. follow Instagram. Kalian udah ada yang cek belum? IG-nya namanya Kasih lihat coba. Benedict_Islam. Ben. Di Bukan kontak dulu, Ben. Kasih lihat YouTube kita. Aku ada ini gitu lah. IG-nya tuh namanya ini apa? Aku Being underscore disciples_of Subscribe dulu. Underscore-nya. Jesus. Kasih tadi benar namanya